Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat kepada ajarannya sampai akhir zaman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Selamat datang kembali di channel Jendela Hikmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang 10 benda penarik rezeki menurut Islam. Apa saja? Yuk mari kita simak. Rezeki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan usahakan. Dalam Islam, ada beberapa benda yang diyakini dapat membantu menarik rezeki. Kita akan bahas satu persatu secara rinci. Yang pertama, Al-Quran. Membaca dan mengamalkan ajaran Al-Quran tidak hanya mendekatkan diri kita kepada Allah, tetapi juga membuka pintu rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat keempat. Bacaan Al-Quran membawa ketenangan hati dan memancarkan cahaya kebaikan yang bisa mendatangkan rezeki. Selain itu, dengan menghafal dan mengamalkan Al-Quran, kita mendapatkan keberkahan hidup. Ada banyak kisah orang yang mendapatkan kemudahan rezeki setelah rutin membaca Al-Quran setiap hari. Kuncinya adalah istiqomah dan niat yang tulus. Misalnya, ada seorang pengusaha yang selalu menyempatkan diri membaca Al-Quran sebelum memulai aktivitasnya, dan dia merasakan rezekinya semakin lancar dan berkah. Al-Quran juga mengandung petunjuk-petunjuk hidup yang dapat membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih baik dan produktif. Misalnya, ajaran tentang kejujuran, disiplin, dan kerja keras yang semuanya adalah faktor penting dalam menarik rezeki. 2. Sajadah. Tempat sujud ini adalah simbol ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah. Dengan seringnya kita melaksanakan sholat, kita mendekatkan diri kepadanya dan memohon rezeki yang berkah. Salat adalah tiang agama dan merupakan sarana utama untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan sajadah, kita memiliki tempat khusus untuk bersujud dan berdoa. Selain itu, sajadah juga mengingatkan kita untuk selalu menjaga kebersihan tempat ibadah kita. Ketika kita khusyuk dalam sholat, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ketika kita menjaga sholat 5 waktu, Allah akan menjaga rezeki kita. Sajadah yang selalu kita gunakan menjadi saksi ketaatan kita di hadapan Allah. Dengan demikian, sajadah bukan sekadar alas untuk sholat, tetapi juga alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menarik rezekinya. 3. Tasbih. Mengingat Allah dengan berzikir menggunakan tasbih dapat membawa ketenangan dan membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Zikir adalah cara kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Dengan berzikir, hati menjadi tenang, pikiran jernih, dan tindakan kita pun lebih terarah. Zikir juga menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan, sehingga hidup kita menjadi lebih berkah. Sebagai contoh, banyak orang yang rutin berzikir setelah sholat dan merasa hidup mereka menjadi lebih tenang dan berkah. Mereka merasakan ada kemudahan dalam mencari rezeki dan urusan mereka menjadi lebih lancar. Tasbih yang selalu kita gunakan untuk berzikir adalah alat yang mengingatkan kita untuk selalu menyebut nama Allah dan memohon rezekinya. 4. Air Zam-Zam. Air suci ini memiliki keberkahan luar biasa.
Meminumnya dengan niat yang baik dapat mendatangkan kebaikan dan rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda, air zam-zam tergantung niat orang yang meminumnya. Air zam-zam berasal dari sumur yang tidak pernah kering sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak ulama yang merekomendasikan meminum air zam-zam dengan niat khusus, seperti memohon kesehatan, keberkahan rezeki, dan hidayah. Keajaiban air zam-zam telah dibuktikan oleh banyak orang, baik dari segi medis maupun spiritual. Sebagai contoh, ada orang yang meminum air zam-zam dengan niat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan tidak lama kemudian mereka mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Air zam-zam tidak hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga memperkuat iman dan keyakinan kita kepada Allah. 5. Minyak wangi. Kelima, minyak wangi atau parfum. Menjaga kebersihan dan keharuman diri adalah sunnah Rasulullah. Harum yang baik bisa meningkatkan kepercayaan diri dan daya tarik, yang secara tidak langsung bisa mempengaruhi datangnya rezeki. Rasulullah SAW sangat menyukai wewangian dan menganjurkan umatnya untuk selalu tampil bersih dan wangi. Ketika kita menjaga penampilan dan aroma tubuh, kita merasa lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Kepercayaan diri ini bisa membuka peluang-peluang baru dalam pekerjaan dan usaha kita. Sebagai contoh, seorang pekerja yang selalu tampil rapih dan wangi cenderung lebih disukai oleh atasan dan rekan kerjanya, sehingga peluang untuk mendapatkan promosi atau kesempatan bisnis baru menjadi lebih besar. Minyak wangi bukan hanya tentang aroma, tetapi juga tentang menjaga penampilan yang baik sebagai cerminan kepribadian kita. 6. Madu. Selain memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa, madu juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai obat. Mengonsumsi madu secara rutin dengan niat yang baik dapat mendatangkan kesehatan yang merupakan bentuk rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Kesehatan adalah modal utama untuk mencari rezeki. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa bekerja dan beribadah dengan optimal. Madu memiliki berbagai manfaat kesehatan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, menyembuhkan luka, dan sebagai sumber energi alam. Sebagai contoh, ada seorang pengusaha yang rutin mengonsumsi madu setiap pagi dan merasa kesehatannya selalu terjaga, sehingga bisa menjalankan usahanya dengan baik. Madu juga bisa menjadi sumber penghasilan jika kita menjalankan bisnis penjualan madu yang berkualitas. 7. Kain sajadah. Tempat sujud ini mengingatkan kita akan pentingnya sholat, menjalankan sholat tepat 5 waktu dengan khusyuk, dan membuka pintu-pintu rezeki. Sholat adalah kewajiban utama bagi setiap muslim. Dengan melaksanakan sholat, kita memohon pertolongan dan rahmat dari Allah. Ketika kita disiplin dalam sholat, Allah akan memudahkan segala urusan kita dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kain sajadah yang selalu kita gunakan juga menjadi saksi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ada seorang karyawan yang selalu menjaga sholatnya meskipun sibuk bekerja. Ia selalu menyempatkan diri sholat tepat waktu dan merasa rezekinya semakin lancar. Kain sajadah menjadi pengingat kita untuk selalu bersujud dan memohon kepada Allah. 8. Kayu siwa. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan gigi dengan siwa. Kebersihan adalah sebagian dari iman, dan iman yang kuat adalah kunci pembuka rezeki. Siwak adalah alat pembersih gigi alami yang digunakan sejak zaman Nabi. Selain membersihkan gigi, siwak juga memiliki manfaat kesehatan seperti mencegah bau mulut dan menguatkan gusi. Dengan menjaga kebersihan mulut, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dalam berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, ada seorang pembisnis yang selalu menggunakan siwak sebelum bertemu klien, dan ia merasa lebih percaya diri serta sering mendapatkan hasil negosiasi yang baik.
Kayu siwak tidak hanya membersihkan gigi, tetapi juga menjaga kesehatan dan membuka pintu rezeki. 9. Buku-buku doa. Menghafal dan membaca doa-doa harian dari buku doa dapat meningkatkan keimanan dan memohon rezeki kepada Allah. Doa adalah senjata orang mukmin yang paling kuat. Dalam Islam, ada banyak doa yang dianjurkan untuk dibaca dalam berbagai situasi, baik saat senang maupun sulit. Dengan rutin membaca doa, kita selalu mengingat Allah dan memohon pertolongannya. Buku doa membantu kita untuk mengetahui dan menghafal doa-doa penting yang dapat mendatangkan rezeki dan keberkahan. Sebagai contoh, ada seorang ibu rumah tangga yang selalu membaca doa harian sebelum memulai aktivitasnya dan merasa rezekinya selalu tercukupi dan hidupnya lebih tenang. Buku doa menjadi panduan kita untuk selalu berdoa dan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Benda yang disedekahkan. Menyisihkan sebagian harta untuk orang yang membutuhkan adalah cara yang paling langsung untuk mendatangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Sedekah tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga memberikan keberkahan dan ketenangan bagi pemberi. Dengan bersedekah, kita membersihkan harta dan membuka pintu-pintu rezeki yang lebih luas. Rasulullah SAW juga bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Sebagai contoh, ada seorang pedagang yang selalu menyisihkan sebagian keuntungan untuk bersedekah, dan ia merasakan usahanya semakin berkembang. Benda yang kita sedekahkan bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga mendatangkan rezeki yang lebih banyak bagi kita. Demikianlah tadi 10 benda penarik rezeki menurut Islam. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Jendela Hikmah untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif dan penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.